Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardis Karamawati dari Program Studi Teknologi Pangan kelas 2A dengan NIM 257211036. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Pengaruh Substitusi Tepung Biji Nangka Terhadap Kadar Protein dan Kadar Air Cookies yang ditulis oleh Ajeng Nur Nabilah dan Sudarja Larajayati Krisnawati. Jurnal ini membahas tentang pemanfaatan biji nangka sebagai bahan pangan alternatif yang diolah menjadi tepung dan digunakan sebagai bahan substitusi dalam pembuatan cookies, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kadar protein dan kadar air pada produk cookies. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai abstrak, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, hingga kesimpulan dari jurnal tersebut. Biji nangka memiliki kandungan pati sekitar 56,21% dan protein sekitar 12,19%, sehingga sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Namun dalam kenyataannya, manfaatan biji nangka masih sangat rendah dan sering dianggap sebagai limbah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung biji nangka dalam pembuatan cookies terhadap kadar protein dan kadar air produk tersebut. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan rancangan percobaan, yaitu rancangan acak lengkap atau RAL. Dalam penelitian ini terdapat 4 perlakuan substitusi tepung biji nangka, yaitu 0% atau tanpa substitusi, selanjutnya 10%, 20%, dan 30%. Kadar protein dianalisis menggunakan metode Kjeldahl, sedangkan kadar air dianalisis menggunakan metode termografimetri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substitusi tepung biji nangka memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kadar protein dan juga kadar air cookies. Formulasi terbaik diperoleh pada substitusi 30% dengan kadar protein 7,53% dan kadar air 3,77%. Biskuit atau cookies merupakan salah satu jenis makanan ringan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat termasuk anak-anak dan balita. Namun, sebagian besar biskuit komersial yang beredar di pasaran memiliki kandungan karbohidrat dan lemak yang tinggi, tetapi kadar proteinnya relatif rendah. Hal ini menjadi salah satu masalah dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi, terutama bagi balita. Selain itu, pada program pemberian makanan tambahan atau PMT untuk balita, sering terjadi masalah, yaitu anak merasa bosan dengan jenis makanan yang diberikan. Berdasarkan penelitian, sekitar 73,7% balita menolak PMT yang diberikan, sehingga diperlukan inovasi produk pangan yang lebih menarik dan juga bergizi. Salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan adalah biji nangka. Biji nangka sering dianggap sebagai limbah, padahal sebenarnya memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, yaitu sekitar 12,19% yang bahkan lebih tinggi dibandingkan tepung terigu yang hanya sekitar 9%. Oleh karena itu, biji nangka dapat diolah menjadi tepung biji nangka dan digunakan sebagai bahan substitusi dalam pembuatan cookies. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain penelitian rancangan acak lengkap atau RAL. Rancangan ini dipilih karena dapat memberikan perlakuan secara acak, sehingga hasil penelitian menjadi lebih objektif. Dalam penelitian ini terdapat 4 perlakuan substitusi tepung biji nangka, yaitu 0% tanpa substitusi, 10%, 20%, dan 30%. Setiap perlakuan dilakukan 2 kali pengulangan untuk memastikan hasil yang lebih akurat. Proses pembuatan cookies dilakukan dengan pemanggangan menggunakan oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 25 menit. Setelah cookies selesai dibuat, dilakukan pengujian laboratorium untuk mengetahui kandungan gizinya. Pengujian yang dilakukan meliputi 1. Uji kadar protein. Kadar protein dianalisis menggunakan metode Kjeldahl, yaitu menggunakan metode yang digunakan untuk mengukur jumlah nitrogen dalam bahan pangan yang kemudian dikonversi menjadi kadar protein. 2. Uji kadar air. Kadar air dianalisis menggunakan metode termografimetri, yaitu dengan cara memanaskan sampel pada suhu 105 derajat Celcius hingga beratnya konstan.
Metode ini digunakan untuk mengetahui jumlah air yang terkandung dalam produk cookies. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan tepung biji nangka dapat meningkatkan kadar protein pada cookies. Hal ini terjadi karena tepung biji nangka memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan tepung terigu. Semakin tinggi persentase substitusi tepung biji nangka yang digunakan, maka kadar protein pada cookies juga semakin meningkat. Dari hasil penelitian diketahui bahwa substitusi 30% menghasilkan kadar protein tertinggi yaitu sekitar 7,53%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan tepung biji nangka dapat meningkatkan nilai gizi cookies khususnya pada kandungan protein. Selain kadar protein, penelitian ini juga menganalisis kadar air pada cookies. Kadar air merupakan salah satu parameter penting dalam produk pangan karena dapat mempengaruhi tekstur, kualitas, dan daya simpan produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar air cookies menurun seiring dengan meningkatnya substitusi tepung biji nangka. Hasil analisis statistik menggunakan one-way ANOVA menunjukkan nilai P sama dengan 0,000 yang berarti bahwa perbedaan kadar air antar pelakukan signifikan secara statistik. Peningkatan kadar protein pada cookies terjadi karena adanya penambahan tepung biji nangka yang memiliki kandungan protein lebih tinggi dibandingkan tepung terigu. Selain itu, proses pemanggangan pada suhu 160 derajat Celcius menyebabkan terjadinya denaturasi protein. Denaturasi protein adalah proses perubahan struktur protein akibat pemanasan. Ketika protein mengalami denaturasi, struktur molekulnya terbuka hingga lebih mudah dicerna oleh enzim dalam sistem pencernaan pada manusia. Hal ini dapat meningkatkan ketersediaan biologis protein dalam tubuh manusia itu sendiri. Cookies dengan substitusi 30% tepung biji nangka memiliki kadar protein sebesar 7,53%. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan standar minimal yang ditetapkan dalam SNI yaitu sekitar 5%. Selain itu, nilai tersebut juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata kadar protein pada biskuit komersial yang biasanya berada pada kisaran 5,31% hingga 6,89%. Hal ini menunjukkan bahwa cookies dengan substitusi tepung biji nangka memiliki kualitas gizi yang lebih baik. Penurunan kadar air pada cookies terjadi karena adanya interaksi antara air dan pati dalam tepung biji nangka. Tepung biji nangka memiliki kemampuan mengikat air yang cukup tinggi sehingga air dalam adonan lebih mudah terikat oleh pati. Selama proses pemanggangan, air yang terikat tersebut akan lebih mudah menguap sehingga menghasilkan cookies dengan kadar air yang lebih rendah. Akibatnya, tekstur cookies menjadi lebih kering dan lebih renyah. Kadar air merupakan faktor penting yang menentukan umur simpan produk pangan. Semakin tinggi kadar air, maka semakin besar pula kemungkinan produk mengalami kerusakan mikrobiologis seperti pertumbuhan jamur atau bakteri maupun hangir. Dalam penelitian ini, cookies dengan substitusi 30% memiliki kadar air hanya 3,77% yang berarti berada di bawah batas maksimal 5% menurut standar SNI. Hal ini menunjukkan bahwa cookies tersebut lebih stabil dan memiliki potensi umur simpan yang lebih lama. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa substitusi tepung biji nangka memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kadar protein dan juga kadar air pada cookies. Semakin tinggi persentase substitusi tepung biji nangka, maka kadar protein meningkat dan kadar air menurun. Formulasi terbaik diperoleh pada substitusi 30% dengan karakteristik yaitu kadar protein 7,53%, sedangkan kadar air 3,77%. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.